Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa tidak dipercaya oleh orang lain? Pengalaman tidak dipercaya oleh orang lain itu sangat tidak enak. Mungkin kita pernah tidak dipercaya oleh orang tua kita, saudari-saudara kita, mungkin oleh pasangan hidup Anda, suami, istri, atau rekan-rekan sejawat di dalam kerja. Kadang kita membutuhkan kesaksian orang lain supaya orang percaya kepada kita. Kata-kata, kalau kamu tidak percaya, coba kamu tanya kepada orang ini, kepada itu. Ya, kata-kata itu juga kerap muncul. Dalam situasi seperti itu tidak jarang ada orang yang mundur dari komunitasnya, mundur dari keluarganya, karena tidak dipercaya sama halnya dengan tidak diterima. Betapa tidak enak ketika kita tidak dipercaya, ketika orang meragukan keberadaan dan sikap kita. Kehadiran dan sikap Saulus juga tidak dipercaya oleh murid-murid Yesus. Mungkin kelompok murid-murid Yesus ini juga masih teringat tentang siapa Saulus yang mengejar-ngejar pengikut Yesus dan membinasakannya. Mungkin saja mereka masih trauma terhadap pengalaman itu. Mereka baru percaya dan menerima Saulus dalam komunitas para murid setelah Barnabas memberikan kesaksian dan memberikan informasi bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana pewartaan Paulus kepada orang-orang di Damsyik. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin saja Saulus pada saat itu tidak membutuhkan kesaksian dari manusia atau dari orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin juga dari Barnabas, karena Saulus sendiri sudah ditangkap oleh Allah, sudah ditangkap oleh Yesus. Saulus sudah dipilih dan dipercaya oleh Yesus menjadi alat pilihannya untuk memberitakan Yesus kepada segala bangsa. Dan Yesus pun menyatakan bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan karena namanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal itu memang benar rupanya dialami oleh Saulus. Ia mengalami banyak penderitaan, bahkan ancaman pembunuhan karena nama Yesus. Tetapi Saulus berusaha untuk setia, ia berusaha untuk tetap menghadirkan pewartaan-pewartaannya sehingga banyak orang percaya, banyak orang diselamatkan karena nama Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rasul Yohanes dalam bacaan kedua mengingatkan kita supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Kita tidak akan bisa berbuat kasih dan kebenaran kalau kita sendiri tidak mendapatkan pengalaman kasih dari Allah yang mengasihi kita, dari Allah Sang Maha Cinta. Untuk itu kita harus membuka diri dan memberanikan diri untuk tetap bersatu dengan Dia. Yesus menasihati kita untuk tetap bersamanya. Ia mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap di dalam Kristus berarti tetap dekat dengannya. Sedekat ranting yang tumbuh dari pokok anggur. Mereka terhubung sepenuhnya. Tetap dekat dengan Kristus berarti menyusun hidup kita dalam kasih dan pelayanan. Yesus secara khusus memberitahu murid-muridnya
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku tetap di dalam aku dan aku di dalam dia. Ketika kita menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan, dengan doa yang sungguh-sungguh, mematuhi perintah-perintah Kristus, kita dapat bersatu dengan Yesus, Sang Pokok Anggur. Itu adalah cara yang baik untuk tetap bersatu dan berada di dalam Dia. Kita tetap dekat dengannya dan menjadi seperti Dia serta menghasilkan banyak buah. Buah dapat diartikan sebagai orang Kristiani yang melahirkan kasih kepada dunia, kepada orang-orang di sekitarnya. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita menghasilkan buah dengan tetap tinggal di dalam Dia. Karena itu buah yang kita hasilkan berasal dari Allah, yaitu kasih. Ketika kita terhubung dengan Kristus, Roh Kudus memelihara dan menopang kita. Kasih Tuhan datang melalui Kristus pokok anggur ke dalam kita, ranting-rantingnya. Untuk menghasilkan buah, peran kita adalah tetap terhubung, bersatu dengan Kristus. Dengan tetap terhubung ke pokok anggur, kehidupan tanaman mengalir melaluinya. Merekah dalam bentuk daun, bunga, dan buah. Begitu pula dengan kita, ketika kita terhubung dengan Kristus, kekuatan kasih Tuhan akan mengalir melalui kita, menghasilkan buah spiritual dari kebajikan dan perbuatan baik. Saudari-saudaraku terkasih, berbuah adalah tanda kekudusan. Agar menjadi panen yang berlimpah bagi Tuhan, kita harus berusaha setia untuk mengikuti jejak Kristus dan menyesuaikan diri dengan gambarnya, mencari kehendak Bapa dalam segala hal. Ketika kita menghasilkan buah dalam kehidupan ini, menjadi pribadi yang mau mengampuni, tulus dalam membantu orang lain, hormat bakti kepada orang tua, menghormati dan menghargai pasangan hidup, suami, istri, menghadirkan kasih yang utuh kepada anak-anak, mengasihi saudara, melepaskan sikap iri dan dendam dari orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, maka dengan demikian kita sedang memuliakan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap bersatu dengan Kristus. Tuhan sudah menganugerahkan hidup dan cintanya kepada kita. Jangan sampai kita terlepas darinya, supaya kita tetap hidup dan tetap berbuah, sehingga kehidupan kita pun menjadi bernilai bagi banyak orang. Tuhan memberkati.